Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Bang Sukron. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction kembali. Ini masih seputar cerita Mbah Amin Rais ya. Nah, ini sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ya di tahun 2023 ini. Nah, sudah pada merasakan daging korban atau belum nih ya? Ini ada yang bilang Hari Raya Idul Adha ini hari sate, hari nyate sedunia katanya ya. Nah, memang di tahun ini 2023 Hari Raya Idul Adha itu ada yang tanggal dari pemerintah itu tanggal 29, tapi sebelumnya ada umat Islam yang sudah merayakan Hari Raya Idul Adha terlebih dahulu, seperti saudara-saudara kita umat Muslim Muhammadiyah. Nah, itu merayakan Hari Raya Idul Adha, surat Idnya itu di tanggal 28 Juni kemarin ya. Satu hari sebelum pemerintah ya mengumumkan bahwasanya Idul Adha, kalau yang menurut pemerintah itu 29. Tapi nggak apalah, yang penting kita itu tetap rukun ya, tetap jaga kerukunan dan persatuan ya. Nah, ada hal yang menarik di sini ketika khutbah sholat Idul Adha, yang dimana sebagai pengkhutbahnya ini ada Mbah Amin Rais. Yang sebelumnya kita tahu sendiri, memang Mbah Amin ini sejak dulu mulai jadi ketua MPR ini memang penuh kontroversi ya. Mulai yang mungkin banyak yang tahu katanya sih ini merupakan pahlawan reformasi katanya seperti itu. Tapi memang ada pandangan-pandangan tertentu, pandangan yang lain ternyata ya ada tanda kutipnya ketika dijuluki pahlawan reformasi. Nah, ini kemarin beberapa waktu yang lalu memang Mbah Amin sempat kontroversi lagi karena memang Mbah Amin mulai awal ini nggak mendukung pemerintah Jokowi, nggak milih Pak Jokowi ya sebagai presiden mulai dari pemilu 2014 sampai saat ini pun. Nah, ini pernyataan-pernyataan sikapnya itu selalu membuat ramai di media sosial ya. Nah, beberapa waktu yang lalu ada seruan jihad, kemudian seruan people power bersama teman-temannya yang tidak sepaham, tidak mendukung pemerintahan Bapak Jokowi. Nah, baru-baru ini khutbah beliau ini juga ada bau-bau provokatif ya. Padahal ini khutbah sholat Idul Adha yang seharusnya mengajak menyerukan kebaikan ya, persatuan kepada umat Islam khususnya yang ada di Indonesia. Tapi di sini ini nampaknya kalau menurut pandangan saya ini memunculkan berbagai interpretasi ya, memunculkan berbagai pandangan yang mungkin tidak baik di sini dari beberapa frase atau kata-kata atau kalimat yang diucapkan saat khotbah tersebut. Nah, apa saja, apakah ini memang provokatif atau bukan, tergantung dari teman-teman semuanya, dari netizen yang menerjemahkan ya. Jadi banyak penafsiran ya. Jadi menimbulkan banyak penafsiran, khususnya penafsiran yang mungkin kurang baik di sini ya. Oke, ini dia, kita lihat dulu, kita cek dulu dari ini konten kreator juga, YouTube-nya Sewor TV. Kita lihat sejenak ya. Info kali ini datangnya dari Mbah Amin Rais yang menjadi khutbah sholat Idul Fitri
ceramahnya masih aja provokatif. Loh, gak bahaya ta? Kemarin di lapangan Transmart di Bojong Soang, Kabupaten Bandung, ini kan juga digelar sholat Idul Adha yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah, dan yang ditunjuk sebagai khotib dan juga imam di sana adalah Amin Rais. Karena Amin Rais ini kita tahu adalah mantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah dari tahun 1994 sampai 1998. Makanya kemudian di sana ditunjuk sebagai khotib. Nah, dalam khotbahnya ini seperti biasa mengingatkan kita, apalagi kepada generasi muda, untuk lebih banyak belajar, kemudian jangan mau dikekang oleh keinginan untuk memperkaya diri sendiri, kemudian harus bertindak laku sesuai Al-Quran dan Sunnah, kemudian jangan sampai dekat-dekat atau harus menghindar dengan kelompok-kelompok sekularisme katanya yang akan memisahkan agama dengan kehidupan sehari-hari. Itu masih bisa diterima ya. Lalu ada lagi isi khotbahnya ini yang kalau bagi saya ini sangat tendensius dan kemudian lebih dibilang provokatif. Ini sholat Id loh Mbah, masa iya masih aja memprovokasi umat, kemudian masih saja memberikan khotbah-khotbah yang bisa memecah belah bangsa. Yang pertama ini dia mengatakan bahwa titip pesan kepada tokoh-tokoh yang dititipi secuil kekuasaan, katanya. Kita ini harus mandiri, sebagai bangsa harus mandiri, jangan menjadi klien atau pelayan dari kekuatan asing, katanya. Masih aja di khotbah sholat Idul Adha bawa-bawa kekuatan asing yang katanya akan merampas Indonesia, yang katanya akan menindas negara kita. Kekuatan asing yang mana, Mbah? Oke ya, itu tadi ya pandangannya. Ya memang dalam khotbah tersebut itu saya menyimaknya itu banyak ya, untuk isi khotbahnya itu ajakan untuk berbuat kebaikan, ya termasuk yang dijelaskan tadi dalam video YouTube tersebut. Namun ada beberapa poin memang di sini kalau menurut penafsiran saya itu memang ada unsur provokatifnya ya. Ada yang masih membahas tentang jihad ya. Padahal ya kalau ditarik ulur ke belakangan ini memang beberapa waktu yang lalu memang Mbak Amin Rais ini gencar-gencarnya menyerukan jihad ya, hayya ala jihad itu katanya, untuk intinya itu ya tidak pro terhadap pemerintah kekuasaan yang sekarang ya. Tapi kayaknya sih niatnya sih ke situ ya, ke situ. Dan ada juga yang mengkritik kayaknya penguasa agar tidak terpengaruh terhadap asing ya. Nah ini kita simak ya kalimat-kalimatnya yang mungkin menurut penafsiran saya ini kurang tepat dan kayaknya ini masih saja sama seperti yang waktu-waktu kemarin itu, bersifat provokatif. Oke, kita simak ya. Sementara itu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita diingatkan oleh Al-Quran bahwa dalam kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Quran, perintah jihad merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baca surat Taubah ayat 111 berbunyi, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit taurati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdi minallah fastabshiru bihumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Kemudian dilanjutkan at-taibunal abidunal hamidunal saihunal raki'unal sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahu 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Jadi tadi imam kita membaca ayat lain, tetapi yang gongnya adalah wa basyiril mu'minin, berita gembira ini kepada segenap kaum beriman. Oke ya, itu tadi tentang seruan jihad. Masih saja
ya diserukan ya, walaupun tidak secara langsung menunjukkan jihad itu kepada siapa, tapi ya kalau ditarik ke belakang ini ya kayaknya ya sama dengan yang kemarin-kemarin itu ya. Tapi kalau untuk jihad memang ada ya di dalam Al-Quran memang, tapi ya namanya kita negara Indonesia kan damai, tidak perang, tidak dalam keadaan berperang dengan siapapun. Jadi mau jihad kepada siapa ya, jihad terhadap nafsu itu yang paling baik ya di antara jihad-jihad yang lainnya. Oke, lanjut. Sekalian, yang ketiga, ini pelajaran yang ketiga, pada mereka yang merasa sebagai pemimpin, ulama, ustadz, muallim, ajengan, dan apalagi para tokoh politik dan pemerintahan yang masih bersinar di dada mereka nilai-nilai keagamaan, maka renungkan surat Taubah ayat 24. Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Artinya katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, lebih kamu cintai daripada berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Tidak. Nah, ini kayaknya ya disinggung lagi ya untuk pemimpin, tokoh-tokoh politik, tokoh agama. Ya seruannya, ajakannya sih baik. Tapi kalau ada tendensius tertentu ya, ada tendensi tertentu kepada sekelompok atau mungkin kepada orang tertentu, ini ya nanti akhirnya niatnya nggak baik ya tujuannya. Oke, lanjut. Salahnya kita dengan imbauan yang santun ya, agar pemerintah kita tetap memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan jangan sampai berbuat zalim pada rakyat sendiri. Saudaraku. Nah, berbuat zalim kepada rakyat sendiri. Ini yang pasti yang punya kuasa pasti. Ya tujuannya siapa lagi ya kalau bukan sama seperti yang waktu-waktu yang sebelumnya ya. Tujuannya ke penguasa pastinya. Kalau menyangkut rakyat, berbuat zalim kepada rakyat. Tapi kayaknya yang kami rasakan rakyat Indonesia sekarang ini malah keadilan ini semakin ada titik temunya ya, karena memang sudah terkuak beberapa kasus korupsi, kemudian walaupun berpangkat jenderal di pihak kepolisian itu ya bisa dihukum ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi nggak kayak dulu-dulu lagi ya. Oke, lanjut ya. Yang keenam, teman-teman yang sedang dititipi secuil kekuasaan dari. Nah ini teman-teman yang dititipi secuil kekuasaan, ini jelas ya. Ini menyinggung pemerintahan yang sekarang ya, yang berkuasa. Dari Allah SWT, maka tumbuhkan spirit kemandirian, rasa percaya diri yang kuat dan berani melawan tekanan, lilitan, tindasan, melawan kekuatan-kekuatan asing yang terus tanpa kenal lelah menggubet dan melilit bangsa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketujuh, tokoh-tokoh yang kebetulan sekarang sedang berkuasa, berhentilah menjadi pelayan atau klien yang begitu patuh, taat, dan tunduk pada kekuatan asing yang jelas-jelas punya rencana jahat buat Indonesia. Nah ini jelas ya. Tujuannya ke
penguasa pemerintahan yang sekarang. Ini tujuannya ini tidak tunduk terhadap kekuatan asing ya. Nah, memang kekuatan asing itu yang seperti apa nampaknya ya? Gimana ini ya? Ya terkesan memprovokasi ya. Kita itu kayaknya dijajah oleh asing gitu, padahal kita ya sudah merdeka ya. Kalau mungkin investasi-investasi dari negara luar itu memang juga penting juga, kerjasama bilateral dengan luar negeri juga penting, karena memang untuk pembangunan bangsa kita sendiri di situ ya, untuk bagaimana kita itu menjadi negara yang lebih maju lagi. Oke, lanjut ya. Ini proses itu sudah berlangsung dan nampaknya makin lama akan makin berat buat bangsa Indonesia untuk mengenyahkannya. Ya, oke. Itu tadi ya. Di sini saya mohon maaf jika mungkin ada yang kurang berkenan di antara pendapat dan video-video yang saya reaction tadi. Tapi ya itulah kenyataannya di situ. Silakan berpendapat, mungkin ada pendapat lain, karena ini memang ya sebenarnya kurang minat saya ya, untuk mereaction isi khotbah ya. Tapi ini saya seringkali terjadi sama saya, isi khotbah ada di masjid-masjid tertentu itu memang ada yang sifatnya sangat provokatif sekali, seakan-akan negara kita ini kayak darurat, kemudian seakan-akan kayak pemimpin kita ini kayak kayak harus dimusuhi karena mungkin bukan dari golongan mereka. Nah itu ya yang bahaya ya, yang bahaya kalau isi khotbah sudah mengarah ke hal-hal yang seperti itu tadi. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.